Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Saudara dimanapun Bapak berada, di tempat kota ini maupun mungkin yang ada berpergian luar kota, bahwa pagi hari ini adalah pagi yang begitu indah. Bagaimana kita melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini santapan renungan firman Tuhan, saya memberikan judul yaitu apakah di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati beberapa bulan, hampir setengah tahun waktunya dalam proses pandemi COVID-19 ini. Begitu luar biasa dampak dari pandemi COVID-19 ini kita alami, baik kita sendiri ataupun masyarakat secara luas. Kita melihat dampaknya begitu luar biasa, Ibu Saudara ya, mengguncang perekonomian, keuangan dari perusahaan, keuangan dari tiap-tiap keluarga, pribadi, semuanya terkena dampaknya. Tetapi hari ini kita akan melihat apakah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat sebuah kejadian dalam perjanjian lama dari Nabi Habakuk, kalau kita membaca dalam Habakuk 3 ayat 17-18, di sana dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk memberikan sebuah gambaran atau sebuah peristiwa yang begitu sangat luar biasa. Situasi dan kondisinya sangat sulit. Dikatakan bahwa sekalipun pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, dan ladang-ladang semuanya tidak berbuah, semuanya tidak menghasilkan, tidak ada sesuatu yang saat itu dapat diharapkan oleh Nabi Habakuk. Tetapi suatu momen di ayat 18 Nabi Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bagaimana mungkin Nabi Habakuk masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Secara manusia itu ada sesuatu hal yang sangat sulit, sangat mengecewakan. Salah satu hal yang harus kita ambil dari kehidupan Nabi Habakuk di sini yaitu dia tetap bersyukur, tetap beria-ria di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hari-hari ini pandemi COVID-19 kita alami, mungkin peristiwa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Habakuk. Kita masih dapat melewati hari-hari kita dengan baik, kita masih dapat makan, kita masih dapat memperoleh uang untuk kita peroleh, untuk kita dapat belanjakan untuk keperluan kita hari-hari, dan kita dapat beraktivitas. Nah, itu masih jauh. Tetapi kita melihat hari-hari ini banyak orang yang tidak dapat bersyukur, orang yang mengalami merasa hidupnya sangat menderita. Tetapi kalau kita melihat dari kehidupan Nabi Habakuk ini, itu adalah sangat jauh sekali perbandingannya. Kita mau melihat bagaimana Nabi Habakuk dapat melewati ini, yaitu dia dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena sumber sukacita dan kekuatan dari Habakuk adalah Tuhan. Nah, saat pagi hari ini, apa yang menjadi sumber sukacita Bapak Saudara? Apakah fasilitas yang Bapak Saudara miliki, keuangan Bapak Saudara miliki, keluarga, ataupun jabatan, pekerjaan? Kalau saudara menempatkan itu sebagai sumber sukacita saudara, itu adalah sesuatu hal yang salah.
Bapak Saudara akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau Bapak Saudara menempatkan Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan melewati hari-hari ini dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pergumulan, Nabi Habakuk membuktikan bahwa pergumulan itu merupakan hal yang biasa dialami oleh setiap orang. Dan keteguhan Nabi Habakuk merupakan teladan kepada orang percaya untuk memiliki keteguhan iman di dalam berbagai keadaan. Mari kita tingkatkan iman kita seperti Nabi Habakuk untuk melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini kita lewati. Saya tahu dampak ini sangat luar biasa. Banyak pengaruhnya terhadap perekonomian. Banyak yang mengeluh, banyak yang merasa begitu sulit untuk melewati hari-hari ini. Tetapi kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dalam berbagai keadaan, Tuhan Yesus akan memberikan sumber sukacita kepada kita. Kita mau melihat bahwa di dalam setiap permasalahan pasti ada hikmatnya. Dalam setiap permasalahan pasti Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal yang besar. Karena kita percaya sumber sukacita dan kebahagiaan kita itu adalah dari Allah saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dalam kehidupan salah satu tokoh Alkitab yang lain, yaitu Ayub. Kalau kita membaca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal yang pertama, Ayub tidak melakukan hal yang berdosa kepada Tuhan. Dalam suatu peristiwa, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan keuangannya. Dia mengatakan dalam ayat 20, Ayub 1 ayat ke-21 bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal yang kedua, Ayub juga tidak melakukan hal yang berdosa kepada Tuhan dari ucapan bibirnya. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam keadaan semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita melihat bahwa Ayub mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sangat luar biasa yang dialami, pencobaan yang sangat luar biasa. Dia kehilangan segala sesuatu hal dalam hidupnya, dan istrinya pun mencemooh dia. Tetapi dalam hal yang kedua, dikatakan bahwa dalam ayat 2 ayat ke-10, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kasih Tuhan Yesus, dimanapun berada, sudah mengerti cerita tentang Ayub ini. Nah, mari kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Habakuk dan kehidupan dari Ayub ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan, Ayub tidak pernah berbuat dosa terhadap bibirnya. Kita harus percaya bahwa Allah selalu memberi kekuatan terhadap kita. Masalah seharusnya tidak merampas sukacita kita dari Tuhan. Kita dapat masalah, kita harus belajar dari masalah itu, karena masalah itu adalah sebuah proses hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan proses itu kita akan mengalami mukjizat. Dengan proses masalah yang kita alami, kita akan mengalami hal-hal yang baru dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hubungan kita pun akan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Nabi Habakuk sudah melewati itu dengan baik. Ayub sudah melewati semua itu dengan baik. Kita sudah tahu ceritanya, dia memperoleh kemenangan, dan dalam keadaan semuanya, keluarganya, ekonominya, dia dipulihkan karena dia mau belajar, dan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dengan perbuatannya, dan dia belajar dari proses itu, proses dari permasalahan hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 32 ayat 10b, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya.
Hari-hari ini pandemi COVID-19 sudah kita alami dan kita sudah memasuki dalam 6 bulan berjalan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin dunia mengalami kesukaran, ekonomi global mengalami kesukaran, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini mari kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Permasalahan kita alami hari ini, kita taruh bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau berproses dengan Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan Yesus akan memberikan mujizatnya kepada kita semuanya. Dan Tuhan Yesus akan mengawasi kita sebagai biji matanya sesuai dengan Ulangan 32 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Inilah santapan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita semua berada. Haleluya. Amin.